stunting kan desa yang tangani. Sedangkan kami di sini yang puskesmas itu semua yang bermasalah gizinya kami yang tangani di luar stunting. Jadi jangan heran nanti kita lihat judulnya nanti bilang kenapa tidak ada stuntingnya, karena yang kita bahas ini yang akan kita laksanakan di lapangan ini masalah penanganan pada ibu hamil kek dengan balita yang punya masalah gizi. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada beberapa petunjuk teknis yang selama ini barangkali kita belum pahami. Jadi mari kita belajar dulu memahami bagaimana petunjuk teknis dalam pemberian makanan supaya kedepannya kita tidak salah dalam pengolahan makanan. Ini bisa kita lihat dulu definisi operasionalnya, Dik. Balita sasaran yaitu anak usia 6 sampai 59 bulan yang bermasalah gizi. Terus ini berat badan yang tidak naik dengan berat badan yang kurang, balita gizi kurang, balita stunting ini penanganannya yang desa tangani. Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Ibu hamil kek. Kalau ibu hamil kek itu ada dua. Satu ibu hamil kek, yang satunya resiko kek. Jadi bisa dua diberikan nih, ibu hamil kek dengan resiko kek. Kalau ibu hamil kek berdasarkan IMT-nya. Maka kita pakai IMT-nya nih, pengukuran berat badan dengan tinggi badannya nih. Kalau resiko kek yang nilainya di bawah 23,5. Jadi ada dua. Resiko kek dengan bumi kek. Nanti ada yang bertanya kenapa beda nih? Beda dari segi cara pengukuran atau metrinya. Satu berdasarkan berat badan dan tinggi badannya, umurnya. Yang satunya itu berdasarkan lila, pengukuran lila. Ya. Ini apa tujuannya? Dengan sasarannya bisa kita baca. Jadi, ini tujuannya yaitu peningkatan berat badan yang adekuat. Karena biasa ada berat badan anak itu kenapa tidak dikatakan adekuat? Misalnya dia kelihatannya naik berat badannya, misalnya dari 5,5 menjadi 5,6. Kalau secara kita tidak lihat secara logis, kita bilang naik berat badannya. Padahal kalau dilihat di KMS, ternyata warnanya tidak lari ke yang lebih, ya dia lari ke warna yang lebih muda. Jadi itu yang dikatakan dengan berat badan naik tapi tidak adekuat. Ini sasarannya yaitu yang berat badan tidak naik, berat badan kurang dengan balita gizi kurang. Kalau ini indikatornya barangkali dari segi standar deviasinya, biasanya ada itu yang di KMS kita lihat ada standar deviasi, ada -2 kayak ini yang berbicara -2 minus ini. Ini yang biasa kita lihat. Kalau misalnya dia tidak naik berat, ini dia lari ke menyamping, bisa kita lihat yang bermasalah di sini. Nah, bandingkan ini dengan yang ini. Lihat yang kalau dia semakin ke atas, bisa saja dia bermasalah karena dia underarmnya over, berat badannya. Jadi kalau misalnya ada balita atau masyarakat yang ada balitanya, berat badannya terlalu over, terlalu di atas, itu juga patut diwaspadai. Jangan bangga bahwa anakku gemuk sekali, sehat atau apa, karena kita takutkan itu penyakit jantung. Ini di sini yang bisa. Ini garis warnanya, warnanya kita perhatikan. Kalau dia cenderung ke warna yang lebih ke atasnya, barangkali agak bagus. Kalau yang ke bawah, sekalipun misalnya dia naik, tetapi warnanya ke yang lebih muda lagi, berarti dia dianggap tidak naik. Ini juga balita berat badan kurang. Ini tergantung dari standar deviasinya. Ini standar deviasi yang di samping yang di samping sini ya. Ini berat badan normal. Ini yang tanda panah berat badan normal itu. Ini resiko berat badan lebih. Ini yang di atas. Di over ini yang bahaya kita takutkan penyakit banyak penyakit yang bisa timbul akibat berat badan over. Ini yang balita stunting. Ada di KMS, kasih kita lihat begini jangan coba KMS-nya kita lihat, ada juga yang begini pengukurannya.
Karena di buku kayak di buku pink itu ada beberapa yang kayak begini nih. Kita lihat juga, jangan cuma KMS yang kita lihat, kita perhatikan juga ini. Ini indikator bahwa dikatakan ini kurang, asal berat badan kurang, asal resiko berat badan lebih, ini semua indikatornya yang kita pakai. Jadi bukan petugas gizi yang menentukan bahwa ini masuk stunting, ini masuk gizi kurang, ini gizi lebih, ini yang kita pakai indikator. Semua sama indikatornya di seluruh Indonesia sama di. Ini tata laksana balita gizi kurang. Kalau misalnya masih bisa kita tangani di posyandu, oke. Kalau misalnya tidak bisa, kita rujuk ke puskesmas. Kalau misalnya di puskesmas juga tidak bisa ditangani, baru kita lanjutkan rujuk ke rumah sakit. Begini juga dengan penanganan pada berat badan kurang. Sama juga, kalau misalnya sudah tidak bisa kita kewalahan, ternyata kita berikan PMT selama 90 hari, tidak ada perubahan berat badan, lebih baik kita rujuk ke puskesmas. Nanti puskesmas yang rujuk ke rumah sakit. Iya. Karena di puskesmas juga bisa ditangani. Kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani, nanti kita rujuk ke rumah sakit. Tetapi berikan pemahaman kepada orang tuanya, karena biasanya kalau kata rujuk, biasanya takut kita sama dengan operasi, sekalipun misalnya operasi kecil, takut operasi, momoknya bagaimana nih. Jadi kalau misalnya mau dirujuk, bilang-bilang misalnya mau dikonseling, mau dikasih konsultasi dengan dokter, bagaimana anunya, seperti ada penyakit yang menyertai. Ini sama juga dengan yang berat badan tidak naik. Karena ditakutkan kalau misalnya dia 2 bulan berturut-turut tidak naik, kita takutkan dia akan drop, dia akan gizi kurang. Jadi makanya kenapa ditangani? Kenapa ada yang bertanya, kenapa mesti ditangani? Padahal sudah masih dalam kategori tidak tetap atau tidak naik. Ini yang diantisipasi sebelumnya. Jadi sekarang ditangani semua, baik yang gizi kurang, yang bermasalah gizi dengan yang termasuk yang tidak naik berat badannya harus ditangani. Ini dampak dari intervensi yang dipantau. Kita mengharapkan bahwa berat badan yang tidak naik bisa naik, bisa normal pada kurva KMS. Ini yang kita harapkan, adanya pemberian PMT. Yang berat badan kurang, standar deviasinya sudah begini. Indeks berat badan per U sudah normal. Ini yang normal, -2 standar deviasi sampai dengan +1 standar deviasi. Gizi kurang juga begitu. Ini prinsip pemberian makanan tambahan lokal balita. Seperti yang dibilang tadi Pak Kepala Puskesmas, bahwa berupa makanan yang kita sajikan harus dijaga juga kebersihannya, sanitasinya nih, terutama yang pengolah makanan. Ini yang perlu diperhatikan, yang prinsipnya itu berupa makanan siap santap dalam bentuk makanan lengkap ataupun makanan selingan atau kudapan. Kalau sebenarnya menurut Juknis bahwa pemberian makanan itu pada ibu hamil dan ibu balita sebenarnya hanya 1 kali makanan lengkap dalam 1 minggu. Yang berikutnya itu adalah makanan kudapan. Mari mau berdiri dulu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu cuma ada sayurnya. Hari berikutnya itu kita berikan dalam bentuk kudapan. Kita sesuaikan dengan sasaran Kak. Terus yang kedua berupa tambahan asupan dan bukan pengganti makanan utama. Maksudnya di sini bahwa ini makanan bukan maksudnya kita, kalau misalnya kita makan makanan, tidak makan makanan biasanya dimakan pagi, misalnya dia tidak makan pagi, ini yang diharapkan, padahal ini hanya makanan tambahan. Berarti ada makanan utama di rumah tadi, ada yang jadi kalau misalnya kita kasih makanan, dia tetap makan seperti biasa, seperti makanan biasa yang ada di rumahnya yang sebelumnya. Namanya makanan tambahan, bukan makanan pokok. Siapa tahu misalnya itu tidak harap dari makanan tambahan, dibawakan 3 kali, bukan tidak makan, padahal ini makanan tambahan. Jadi, yang ketiga, lama waktu pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan masalah gizi yang ada. Misalnya kalau dia balita gizi kurang, hanya diberikan 4-8 minggu atau maksimal 56 hari. Jadi kalau misalnya dia berat badan